Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Mercenary King. Nah, di versi manhwanya sendiri, kita baru akan menyaksikan pertarungan antara Gislen melawan Delmut. Walaupun ada beberapa hal yang dirubah ya dari versi novel ke versi manhwanya. Seperti yang Mimin sampaikan pada spoiler minggu-minggu lalu bahwa seharusnya dari awal Gislen sudah memantau pertarungan antara Crimson Flame Tower melawan Scarlet Tower. Tapi di versi manhwanya sedikit diubah. Gislen malah datang terlambat dan terjadi pertarungan awal terlebih dahulu antara Delmut melawan Vanessa, Hubert dan juga para penyihir Crimson Flame Tower. Walaupun hasil akhirnya pasti akan sama, kemenangan bagi Gislen. Dan mari kita sambung sesuai dengan ending spoiler minggu lalu. Gislen pun tiba-tiba mendapatkan tamu tak terduga, utusan dari Marquis Roderick. Nampaknya Roderick telah mendapatkan kabar atas kematian anaknya, yaitu Martin. Walau demikian, tanpa ragu Gislen pun menemui utusan tersebut. Namanya adalah Tenan. Ia pun memberikan salam hormat kepada Gislen yang telah dijuluki sebagai Master dari Utara. Tujuan Tenan hanya satu, yaitu meminta Gislen untuk mengembalikan tentara bayaran Drake karena mereka nampaknya ikut campur atau ada hubungan atas kematian Martin. Tapi secara terang-terangan Gislen menolak walaupun ada imbalan yang besar karena Mercenary Drake telah bergabung dengan Mercenary Fenris. Dan Tenan pun memberikan sedikit ancaman karena sekuat apapun Gislen di utara tidak mungkin bisa menangani kekuatan penuh dari Marquis Roderick yang disebut sebagai salah satu penguasa terhebat di wilayah barat. Tapi Gislen sama sekali tidak peduli dan bahkan menantikan pertempuran antara mereka. Kali itu Tenan nampak begitu terkejut, apalagi Gislen yang ia lihat saat ini tidak sekuat rumor yang dibicarakan. Wajahnya pucat, ia juga tidak bisa merasakan mana dari tubuh Gislen. Tenan sempat berpikir apakah mungkin rumor kehebatannya telah dibesar-besarkan. Yang tidak diketahui Tenan adalah saat ini kondisi Gislen masih belum pulih akibat pertarungan melawan Delmut penyihir lingkaran ke-7. Dan karena tidak ada lagi jalur negosiasi, pada akhirnya Tenan pun kembali dengan raut wajah yang begitu jengkel karena baik itu Gislen ataupun orang-orang di sekitarnya sama sekali tidak terganggu dengan ancaman dari Marquis Roderick. Dan bahkan secara terang-terangan Gislen berkata tidak masalah jika mereka harus bertemu di medan perang. Sekembalinya ke wilayah Marquis Roderick, Tenan pun langsung menyampaikan hasil dari negosiasi yang membuat Marquis Roderick tertawa. Ia tidak menyangka proposal darinya akan ditolak mentah-mentah. Lalu Roderick pun bertanya kepada Tenan bagaimana menurutnya terkait dengan Gislen, dan Tenan pun menjawab dari sudut pandangnya nampaknya rumor kehebatannya telah dibesar-besarkan, apalagi saat melihat wajah pucat Gislen dan ia juga tidak bisa merasakan mana dari tubuhnya. Nah, Tenan sendiri bukan hanya sekedar pembawa pesan, ia adalah salah satu komandan dari Marquis Roderick. Artinya penilaiannya tidak bisa dianggap remeh. Walau demikian, Roderick tidak ingin meremehkan lawannya, apalagi rumor tidak mungkin tersebar tanpa bukti dan juga alasan yang jelas. Itulah kenapa Roderick berkata kepada Tenan tetap memperlakukan Gislen sebagai master dari utara. Dan ini adalah waktu untuk memberikan Gislen pelajaran.
Roderick sendiri sebenarnya tidak terlalu peduli atas kematian anaknya. Ia hanya kesal jika akan diremehkan apabila ada orang-orang yang tidak mendapatkan pelajaran setelah membuat masalah dengannya. Itulah kenapa ia ingin kembali menarik Mercenary Drake untuk memberikan mereka hukuman yang berat. Tapi karena Ghislaine menolak untuk negosiasi, maka yang tersisa hanyalah pertempuran. Awalnya penasihat Roderick berkata, bukankah lebih baik menunggu saat fraksi Dukal memulai perang saudara? Tapi Roderick menolak. Saat perang saudara dimulai, maka mereka akan berpusat untuk menduduki wilayah ibu kota. Artinya ia tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadapi Ghislaine yang berada di wilayah utara. Dan salah satu cara untuk membawa Ghislaine keluar adalah mengganggu salah satu bisnisnya, yaitu bisnis kecantikan. Tapi penasihatnya malah menjadi semakin ragu. Bisnis tersebut juga berhubungan dengan Marquis Brentford. Tapi Roderick tidak peduli karena dirinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Brentford, dan tidak masalah jika ia sendirilah yang akan memulai perang saudara. Sudah sejak lama Roderick merasa sangat bosan. Pada akhirnya ia bisa bergerak karena memiliki alasan yang jelas. Ia pun langsung memerintahkan Tenan untuk setidaknya mengirim 1000 pasukan untuk menghancurkan kelompok pedagang yang mengirim kosmetik milik Ghislaine dan juga Marquis Brentford. Walaupun jumlahnya agak sedikit berlebihan untuk menghancurkan pedagang, tapi itu adalah jumlah yang sangat kecil dari sudut pandang Marquis Roderick. Dan setelah 1 bulan berlalu, 800 pasukan milik Marquis Roderick pun telah bersiap. Saat melihat konvoi milik Fenris dan juga Marquis Brentford yang membawa kosmetik, pasukan tersebut nampak sedikit terkejut. Biasanya saat mengirimkan kosmetik, mereka hanya membawa 200 pengawal, tapi saat ini setidaknya ada 400 prajurit. Ada kemungkinan mereka telah mengetahui kemungkinan penyergapan yang terjadi. Walau demikian, dari segi kuantitas jumlah mereka masih 2 kali lipat, dan ada juga 200 pasukan cadangan yang siap untuk bertarung. Setelah memastikan kekuatan dari lawan mereka, Brian yang merupakan pimpinan dari pasukan penyergapan pun memerintahkan seluruh bawahannya untuk menyerbu rombongan pedagang tersebut. Dan saat menyadari penyergapan, pengawal rombongan pedagang Fenris pun langsung memerintahkan setiap orang untuk lari ke arah ngarai. Dan saat mereka sampai tujuan, kini setiap orang telah bersiap. Brian sebagai pimpinan pasukan penyergapan pun berkata, kalian semua akan mati di sini karena berani melawan Marquis Roderick. Awalnya kelompok pedagang Fenris meminta untuk negosiasi, apalagi kosmetik yang akan mereka kirimkan juga merupakan usaha yang dimiliki oleh Marquis Brentford, di mana ada kesepakatan ataupun perjanjian antara Marquis Roderick dan juga Marquis Brentford. Tapi Brian tidak peduli. Menurutnya perjanjian tersebut telah batal demi hukum karena Fenris telah menolak proposal dari Marquis Roderick. Mendengar perkataan dari Brian, salah satu pria bertudung pun berkata, baiklah, kalau begitu anak-anak keluarkan. Beberapa orang pun mengeluarkan beberapa peti. Awalnya Brian mengira apakah mereka berusaha menyogok
atau memberikan mereka upeti agar mereka semua dilepaskan. Tapi Brian berkata itu semua tidak ada gunanya karena saat kalian mati maka seluruh barang tersebut akan menjadi miliknya. Tapi ternyata apa yang ada di dalam peti bukanlah uang ataupun kosmetik, melainkan senjata. Tentu saja itu membuat Brian terkejut. Siapa sebenarnya kalian? Ternyata sosok bertudung yang memerintahkan prajurit mengeluarkan peti yang berisikan senjata adalah Ghislaine. Dan dari dalam salah satu kereta, Ghislaine pun keluar lalu berkata, jadi hanya seperti ini? Sungguh rencana yang begitu bodoh. Bagaimana bisa mereka hanya mengeluarkan sedikit pasukan untuk menakut-nakutiku? Dan ketidakpuasan juga keluar dari mulut Kaor. Jika hanya harus berurusan dengan mereka yang tidak seberapa, maka menurutnya lebih baik menyerang Marquis Roderick secara langsung. Pertarungan ini menurutnya akan menjadi sangat membosankan. Lihat beberapa orang yang berkomentar dan mengomentari pasukan penyergapan milik Brian tentu saja membuatnya shock. Ia pun mulai bertanya, siapa kalian? Dan dengan santainya Ghislaine pun berkata, aku adalah Pangeran Fenris. Apakah kalian benar-benar tidak mengetahui diriku dan bahkan tidak mengenali wajahku? Sungguh hal yang memalukan. Apakah aku memang tidak begitu terkenal? Brian pun terdiam sejenak lalu sedikit mengingat apa yang disampaikan oleh Tenan. Memang Tenan mengatakan jika kemungkinan Ghislaine mendapatkan ketenaran berkat bantuan bawahannya. Walau demikian, Tenan meminta Brian untuk tetap berhati-hati. Walau demikian, Brian nampaknya menjadi jauh lebih bersemangat karena ia sangat mempercayai Tenan. Jadi apabila ia berhasil mendapatkan Ghislaine hidup-hidup, maka ia akan mendapatkan imbalan yang begitu besar dari Marquis Roderick. Dan tanpa ragu, Brian pun langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerbu pasukan khusus milik Ghislaine dengan catatan membawa Ghislaine hidup-hidup jika dimungkinkan. Dengan itu pula pertarungan antara Ghislaine dengan Marquis Roderick pun dimulai. Chapter pun berakhir. Ya, itulah kelanjutan dari novel Mercenary King. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.